Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin para pemirsa, para pendengar jemaah rahimakumullah. Alhamdulillah, di Ramadan 1441 Hijriah, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa melaksanakan ibadah di bulan yang mulia ini, dan bersyukur Allah masih memberikan kita iman, masih memberikan kita kesempatan sehat walafiat, sehingga kita bisa tasarrufkan, kita gunakan nikmat tersebut untuk menggapai ridha Allah, untuk mengisi Ramadan, agar Ramadan ini menjadi Ramadan yang berkualitas. Dan Ramadan ini istimewa. Istimewanya di tengah wabah corona, wabah COVID-19. Bagaimana puasa kita ini masih harus disibukkan dengan berbagai macam aktivitas yang harusnya puasa kita terus lebih berkualitas lagi. Maknanya tidak seperti kemarin tarawih kita bisa berjamaah, tapi kita tetap dituntut untuk bisa tarawih. Kita tidak bisa silaturahim dengan face to face, tapi kita dituntut untuk bisa terus melaksanakan ukhuwah. Di sini tantangannya. Dan puasa ini pun kita diuji zahir batin. Zahirnya kita menghindarkan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Batinnya kita diuji untuk menghindarkan diri daripada hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Ada orang yang puasanya batal secara zahir, makan, minum dan sebagainya, hal-hal yang membatalkan puasa. Ada yang batal secara zahir, secara batin. Puasanya tidak batal, tapi pahala puasanya dia nggak dapat. Hal ini senada dengan apa yang Nabi SAW utarakan dalam salah satu hadis riwayat Imam Nasa'i dan Ibnu Majah, kam min sha'imin laisa lahu min shaumihi illa al-ju'a wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Ini menandakan zahirnya nggak batal, tapi secara batinnya, secara hakikat dia nggak dapat nilai puasa. Ada beberapa hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Pertama, dari perkataan. Kalau dia tidak bisa menjaga perkataannya, lisannya, maka dia nggak dapat pahala apa-apa. Seperti apa? Al-kadhib, dusta, qaulul zur, perkataan sia-sia. Ketika orang melakukan itu, nggak dapat apa-apa. Dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi SAW bersabda, innamas shaumu junnah. Sesungguhnya puasa itu perisai. Fa idza kana ahadukum shaiman fala yarfuth. Apabila ada salah seorang di antara kalian berpuasa, fala yarfuth, maka jangan berkata kotor, wala yajhal, jangan bertindak bodoh. Wa in imru'un qataluhu aw syatamuhu falyaqul inni shaimun inni shaim. Jangan berbuat bodoh apabila ada seseorang yang menyerang kita, mengejek kita, falyaqul, maka katakan ini saya lagi puasa, saya lagi puasa. Tujuannya apa? Menghindari lisan, menghindari perbuatan daripada hal-hal yang nggak manfaat. Ini yang dapat membatalkan pahala puasa. Lisan, qaulul zur, berkata dusta, berkata bohong lagi puasa, membatalkan pahala puasa. Ghibah, selanjutnya yang dari lisan saja ya, ada dusta, ada ghibah, ngomongin kejelekan orang. Tadi bahasanya ada syatmun,
ada ghibah. Kalau syatam itu ngejek orang. Orang kita ejek, memang dia punya kejelekan, kita ejek di depan orang tersebut, namanya syatam, ejekan. Ada namanya ghibah, kita membicarakan kejelekan orang di belakang orang tersebut. Itu ghibah. Ah, dia punya kejelekan. Wah, dia orangnya seperti ini, seperti ini. Itu jelek. Dan memang nyata dia punya kejelekan seperti itu. Dia mah tukang ngorok. Wah, dia mah orangnya begini, punya kejelekannya. Mobilnya mah jelek, ya, orangnya ileran, orangnya pesek dan sebagainya. Fisiknya atau hartanya dihina, ini bagian daripada ghibah. Dan ngomonginnya di belakang orang tersebut, atau orang tersebut nggak tahu, namanya ghibah. Tapi kalau kejelekan tersebut tidak ada dan kita utarakan di belakang orang tersebut, itu namanya fitnah. Jadi dua hal yang berbeda. Kalau ngomongin kejelekan orang itu benar-benar ada kejelekannya, ghibah. Ngomongin kejelekan orang, kejelekan tersebut tidak ada pada orang tersebut, namanya fitnah. Dua-duanya membatalkan pahala puasa. Namimah, mengadu domba. Bahkan ini bukan hanya membatalkan puasa, tapi membuat orang disiksa dalam kubur. Namimah. Seperti dalam hadis, Nabi melewati dua kuburan, lalu Nabi berhenti, Nabi berdoa kepada kepada kuburan yang dua tadi, lalu mengambil beberapa kurma, berdoa dan menancapkan. Nabi memberikan isyarat, memberikan doanya, lalu menyampaikan kepada sahabat, tahu gak kenapa nih orang berdua disiksa? Yang satu tidak bersih dalam filbaul, dalam buang air kecil, nggak bersih istinjaknya. Yang satu yamshi bin namimah, yang satu dia jalan kemana-mana ngadu domba orang, bikin orang ribut. Ini pahalanya hilang dan dikubur, dapat peluang untuk disiksa. Ini dalam hal yang membatalkan puasa secara lisan. Lalu dalam hal perut, apa itu? Dia memakan sesuatu yang haram, bukanya dengan sesuatu yang haram. Dari pagi, dari subuh sampai maghrib dia bertahan daripada yang halal, sampai maghrib ketemu makan sesuatu yang haram. Haram mungkin secara zahir, secara zat nggak haram, tapi ketika cara memperolehnya haram, maka jadi haram. Tahu, tempe kan halal, tapi cara memperolehnya yang haram, maka jadi haram. Dan penyakitnya ini, orang terkadang samar-samar. Seperti apa? Uang hasil riswah, suap gratifikasi. Ini dianggap hal yang biasa, sekedar uang lelah, sekedar uang rokok dan sebagainya. Tapi ini bahasanya sudah riswah, sudah gratifikasi, sudah suap. Bahkan Nabi katakan ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang memberi suap dan menerima suap, dua-duanya neraka. Dua-duanya hartanya haram. Yang menerima suap, hartanya haram. Bahkan dalam urusan zakat saja, itu haram memperoleh gratifikasi. Dalam hadis Bukhari, dijelaskan ada salah seorang sahabat yang memberikan laporannya kepada Nabi, ya Rasul, ini harta zakat, hitungannya sekian, tidak kami kurangi. Lalu ada sedikit dari harta tersebut yang luar itu kan itu, nyatakan, ya Rasul, ini harta saya,
ada orang ngasih, ini mah bahasanya seperti itu. Lalu Rasul memberikan keterangan kepada orang tersebut, bersabda, apakah ketika kamu di rumah saja kamu dapat harta ini? Ya enggak. Nah, makanya ini harta bagian daripada zakat. Artinya ini gratifikasi. Dia memberikan sesuatu karena kamu punya jabatan. Itu istilahnya gratifikasi. Dia memberikan sesuatu hadiah, imbalan karena kamu memiliki jabatan tertentu, memiliki tugas tertentu. Yang karena jabatan atau tugas tersebut, akhirnya kamu diberi hadiah. Akhirnya harta tersebut yang menurut dia secara ini halal secara pribadi, tapi untuk kehati-hatian Nabi ambil. Ini dimasukkan ke dalam harta zakat. Nah, yang kayak gini, dia buka puasa dengan sesuatu uang hal dari haram, maka haram pula. Yang dimakan zatnya halal, jadi haram. Apalagi yang dimakan zatnya zat haram. Wah, ini udah meskipun orangnya halal, tapi zatnya haram, tetap haram. Selanjutnya apa lagi? Tidak menahan pandangannya. Ketika puasa pandangannya, matanya tidak puasa juga, maka nggak dapat pahala puasa. Dalam surah An-Nur, Allah memberikan isyarat untuk ghadul basar, menjaga pandangan. Maka ketika puasa, pandangan juga puasa. Secara tidak langsung, orang batal puasa itu zahir batin. Nah, sesuatu yang batin ini biasanya terkait dengan amalan-amalan anggota badan. Tadi, lisan, dia ghibah, dia dusta, dia namimah, dia mengejek orang. Perut, dia tidak bisa menahan dari sesuatu yang haram untuk masuk, maka dia batal. Mata, ketika dia tidak bisa menahan pandangannya dari sesuatu yang haram, maka rusak itu pahalanya. Tangan, ketika dia tidak bisa menjaga untuk berpuasa ini tangan daripada perbuatan yang haram, maka puasanya, pahalanya pun berkurang. Ini inti daripada hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa secara zahir dan secara batin. Lalu apalagi bicara yang berat itu namanya hati, ikhlas. Nah, ini ikhlas, ridha, ini bagian daripada amalan hati yang nilainya sangat besar. Kita sama-sama tahu sabda Nabi, innamal a'malu binniyat. Sesuatu itu, suatu perbuatan, amal, bergantung niat. Dan Allah memerintahkan kepada kita untuk ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah nggak nerima. Allah tidak perintahkan kecuali untuk ibadah dengan ikhlas. Puasa dituntut ikhlas. Sabar. Apalagi kondisi sekarang. Sabar untuk tidak menyakiti orang. Sabar untuk tidak mengejek dan ikhlas terhadap takdir. Sabar. Ya Allah, memang kondisi ketemunya seperti ini, bukanya, uangnya pun hanya segini, penghasilan pun sudah tidak ada, hanya tinggal kiriman dari beberapa saudara dan sahabat atau mungkin dari Pemda yang kirim. Ya sudah, nikmati itu. Dulu tahun kemarin kita masih bisa makan yang enak, buka puasa dengan menu macam-macam. Sabar. Memang kondisinya lagi krisis seperti ini. Sabar. Ikhlas menerima puasa. Mau kondisinya perang, kondisinya wabah, kondisinya krisis ekonomi, puasa tetap puasa. Dijalani memang lebih sedih daripada puasa kemarin. Sekali lagi, puasa tahun ini lebih sedih daripada tahun kemarin. Karena apa? Kondisinya kita mau tarawih, susah, jamaah pun tidak semua masjid mengadakan.
efeknya syiar Ramadan memang berkurang. Ini ujian kesabaran kita, sabar. Hati kita dituntut ikhlas. Kalau kita tidak ikhlas, puasa lagi susah begini, puasa terus. Akhirnya karena nggak enak sama keluarga, tetap puasa. Ini nggak ada nilainya. Jangan mengeluh, terima takdir. Ada hikmah dari setiap kejadian. Ada ibrah dari sebuah takdir Allah. Dengan adanya wabah corona, wabah COVID-19, kita dituntut untuk lebih sabar. Agar pahala puasa kita tidak gugur karena kita tidak ikhlas, tidak menerima, tidak sabar. Jadi, hadirin jamaah rahimakumullah, pertahankan puasa kita, zahirnya untuk mencegah diri daripada hal-hal yang membatalkan puasa, plus menjaga diri daripada hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa yang tadi sama-sama telah kita bahas. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.